Ya, melihat anaknya tersenyum, kayak kita punya anak perempuan, kita senang lihat anak perempuan kita tersenyum. Apalagi kalau melihat istri kita tersenyum, kan senang ya Pak ya? Tapi melihat istri orang tersenyum, kita senang Pak ya? Jadi kalau istrinya tersenyum, itu kan orang laki-laki yang lebih senang lagi lihat istri orang. merasa adem gitu ya. Mari kita jaga, dan teman-teman semua, seorang wanita itu di dalam hadis Rasulullah juga mengatakan wanita yang sudah menikah, dia sholat 5 waktu, dia puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan patuh pada suaminya, saya persilahkan masuk surga dari pintu yang mana yang dia suka. Kayaknya nggak usah yang macam-macam, nggak usah belajar tafsir, nggak usah belajar qiraah macam-macam. Cukup sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, sama patuh sama suaminya, masuk surga dari pintu yang dia sukai. Tahu nggak pintu surga ada berapa? Ada yang tahu? Ada 8. Ada pintu sholat, bagus sholat. Ada pintu sedekah, bagus sedekah. Ada pintu puasa, bagus royat, untuk orang yang puasa terus, orang yang sholat terus. Ada pintu menahan amarah, pintu macam-macam itu berdasarkan amal-amalnya. Susah mau masuk pintu situ. Ada pintu jihad. Cuma untuk seorang wanita cukup patuh sama suaminya, bebas mau masuk dari mana saja. Dan prestasi tertinggi dari seorang wanita adalah mendapatkan ridho suaminya, karena ridho Allah ada di ridho suaminya. Nah, jadi suami juga jangan mentang-mentang juga kayak tinggi hati gitu ya, nggak mencari. Karena gini, kita ini kan berumah tangga itu nggak pernah ada sekolahnya, nggak ada sekolah jadi suami ibunya, jadi nggak ada sekolah jadi istri, nggak ada sekolah jadi bapak, nggak ada sekolah jadi ibu. Ya kadang-kadang kalau kita meleset dikit lah, ya dimaafin lah ya. Suami pulang disambut sama istrinya, papa pulang, ya kami mandi. HP-nya ditinggal di atas meja nih. Bunyi. Suaminya lagi mandi. Angkat lah. Pak Bos, ada tulisannya Pak Bos. Istrinya bingung dong, nggak diangkat, nanti takut penting. Diangkat tapi suaminya lagi mandi, dia mulai ragu-ragu, tapi suaminya lagi mandi baru pulang. Akhirnya karena takut penting diangkat. Halo, kita masih angkat. Kalau yang ada suara wanita, halo sayang, saya baru saja sampai rumah, kamu dari mana? Pak Posnya. Terus istrinya langsung terdiam. Pak Pos. Dia jawab, saya istrinya. Iya. Udah dong. Akhirnya selesai mandi, belum nggak tahu apa kan, masih bahagia. Halo sayang, Mas nanti malam nanti baru dapat rezeki, kita makan di luar ya. Nanti kita mau ngajak makan di resto, ya, kita makan ya. Kira-kira ibu-ibu jawab apa dulu? Kagak. Tidak. Ini baru terima telepon dan soal kita. Suaminya kan dengan polosnya bilang nanti kita makan malam ya. Sundang. Enggak makan makanan. Poso. Poso. Langsung ulek-ulek sayang. Makanya hati-hati Pak Dadang, jangan tulis Pak Bos. Bukan gas, Pak. Tukang galon. Ada tukang galon. Itulah karena seperti itu ya, dan seperti itu pasti ada lah gangguan kayak gitu. Tapi kita kembali lagi, baik laki-laki maupun wanita, kita harus selalu menjaga apa yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dan yang paling penting adalah bahwa Allah nyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijalun qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu 'alaihim fadallallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas wanita karena kelebihan yang Allah berikan pada yang satu atas yang lain.
maksudnya kalau yang kelebihan anak laki-laki perempuan, dan karena nafkah yang diberikan dari hartanya. Wa bima anfaqu min amwalikum, dari hartanya. Jadi Allah yang sudah ciptakan laki-laki itu sebagai pemimpin dari wanita karena kelebihan. Jadi kalau menurut dokter Aisyah Dahlan, pernah ada yang dengerin Aisyah? Itu ahli otak sebenarnya dia, bukan saja awal itu. Terus dia itu spesialis untuk menangani pasien-pasien yang ketergantungan narkoba yang otaknya rusak. Jadi memang mereka punya ilmu yang tinggi tentang bagian-bagian otak. Ternyata setelah diteliti itu otak laki-laki itu memang berbeda sama wanita. Ada satu bagian yang namanya hipotalamus. Hipotalamus itu adalah pusat kontrol otak yang mengatur keseimbangan, mengatur keamanan, mengatur pusat dorongan lapar, mengatur pusat dorongan untuk tidur, dorongan syahwat. Itu hipotalamus, ada di sini katanya di. Dan ukurannya itu laki-laki itu 2,5 kali lebih besar dari wanita. Jadi wajar kalau laki-laki ya, dari usia anak kecil ini aja itu udah punya insting untuk mengamankan. Anak kecil itu kalau melihat ibunya lagi capek-capek ngangkat barang akan punya insting untuk bantuin gitu, kecil. Kalau perempuan enggak, lenggang aja dia nggak merasa apa.